Kemudian dia akan memutar bevel gear ya. Jadi fungsinya bevel gear ini adalah itu menghasilkan putaran carrier, yang mana carrier ini terikat pada housing final drive, dan housing final drive itu terikat pada itu kalau HSR-nya mau aktif, dia harus lurus kondisi steeringnya. Nah, fungsinya apa? Kenapa kok ada fungsi angle sensor di situ? Karena dari posisi 4, maka yang ditanggung adalah dari kabel pos, kemudian posisi 2 dan kemudian dari posisi 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semangat pagi sahabat-sahabat viewers di Keadaan Harian Channel. Ya, gimana kabarnya teman-teman sekalian ya? Ini kita sudah masuk lagi di pembahasan training produk HD785-7 Komatsu ya sahabat-sahabat sekalian. Ya, kemarin kita sudah bahas yang engine system, kemudian torque converter, dan transmisi system. Sekarang kita sudah masuk nih untuk pembahasan diferensial, kemudian final drive, dan juga brake system ya. Nah, bagi sahabat-sahabat yang belum menonton konten saya yang sebelumnya, yaitu engine system, torque converter, dan transmisi system ya, harapannya bisa nonton dulu ya, agar penjelasannya ini bisa nyambung. Untuk linknya saya spill di kolom deskripsi pada video ini ya sahabat-sahabat sekalian. Dan bagi kalian yang baru pertama kali menonton video di Keadaan Harian Channel ya, langsung saja jangan ragu-ragu untuk subscribe, like, dan di-share ke teman-teman yang lain ya. Terutama untuk para mekanik dan teknisi di seluruh dunia dan seluruh Indonesia ya sahabat-sahabat sekalian. Baik, mungkin langsung saja kita bahas untuk diferensial, final drive, dan juga brake system pada HD785-7 Komatsu. Ya, langsung saja cekidot. Baik sahabat-sahabat sekalian, jadi pertama-tama kita bahas yang diferensial dulu ya. Nah, untuk diferensial yang ada di HD785-7 Komatsu itu secara general sama dengan diferensial pada umumnya ya di unit truk lain ya. Jadi pada diferensial ini terdapat komponen-komponen utama ya sahabat-sahabat sekalian yang harus kita ketahui. Nah, kemudian fungsinya apa untuk diferensial ini? Jadi fungsi daripada diferensial adalah untuk menghaluskan ketika satu unit truk itu mengalami belokan ya, atau pada saat kondisi berbelok ya. Jadi antara ban kiri dan ban kanan, atau tayar kiri dan tayar kanan itu sinkron untuk putarannya ya. Dia mereduksi putaran salah satu ban ya, atau tayar, agar terjadi keselarasan ketika unit truk itu berbelok ya. Kalau tidak ada diferensial, maka satu unit truk ya, atau kendaraan yang tipe rigid, dia akan terpelanting ya sahabat-sahabat sekalian. Kalau dia belok ke kiri, maka dia akan bisa terbanting ke kanan karena putaran rodanya itu sama ya. Nah, itu tidak boleh. Maka dari itu harus direduksi oleh yang namanya diferensial ya, pada salah satu bannya ketika berbelok. Jadi ketika berbelok ke kanan, maka yang direduksi adalah yang ban sebelah kanan. Nah, sebaliknya ketika berbelok ke kiri ya, maka yang direduksi adalah ban sebelah kiri, dan ban sebelah kanannya itu diputar lebih cepat ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, untuk komponen utamanya itu seperti yang saya tampilkan di layar ya. Jadi di sana ada yang pertama adalah input shaft, yaitu bevel pinion ya. Nah, ini input shaft ini dia berasal dari transmisi ya, yang sudah kemarin kita bahas ya. Dia masuk ke sini ya. Nah, di diferensial ini terjadi reduksi putaran juga, yang mana dia akan menghasilkan lebih banyak torsi juga ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, dari bevel pinion yang menempel dia pada input shaft,
Kemudian dia akan memutar bevel gear ya. Jadi fungsinya bevel gear ini adalah mengkonversi putaran secara tegak lurus dari arah input sub ya. Nah, seperti yang kita lihat di layar yang saya tampilkan ya, itu ada bevel gear yang paling besar itu ya. Nah, di sana terjadi reduksi putaran. Kemudian dari bevel gear itu adalah merupakan satu case ya, yang mana dia akan mengikat yang namanya speeder, sahabat-sahabat sekalian. Nah, di speeder ini terpasang di sana yang namanya pinion gear ya. Jadi pinion gear ini ada 4 ya. Kalau di gambar itu saya buat 2 karena untuk biar mudah memahami ya secara animasi. Tapi dia aktualnya adalah 4 ya. Jadi speeder itu bentuknya seperti tambah ya, maka pada masing-masing batangnya itu akan terpasang yang namanya pinion gear, sahabat-sahabat sekalian. Nah, kemudian dari pinion gear ya yang terpasang pada case bevel gear ya, kemudian tenaga ditransmit ke kiri dan kanan ya, itu kepada side gear ya, sahabat-sahabat sekalian. Nah, kita bisa lihat di sana ya. Fungsi daripada pinion gear inilah yang akan menentukan mana yang akan direduksi putarannya ya, sahabat-sahabat sekalian. Nah, sedangkan untuk side gear sendiri itu dia menerima penyaluran tenaga dari bevel gear ya, tapi sudah direduksi. Jadi dia sebagai eksekutor yang mana kalau dia belok ke kiri, maka yang kiri diredam putarannya, yang kanan ditambah putarannya oleh si pinion gear tadi ya. Kemudian kalau dia belok ke kanan, maka yang kanan itu diredam putarannya, diperkecil putarannya, kemudian yang kiri itu diperbesar putarannya, maka akan terjadi belok ke kanan ya. Nah, sahabat-sahabat sekalian, untuk side gear ini itulah yang akan terikat pada propeller shaft yang kanan maupun yang ke kiri ya, yang mana nanti akan terikat ke final drive masing-masing kanan dan kiri ya, seperti animasi yang saya tampilkan ya, sahabat-sahabat sekalian. Nah, untuk di HD785-7 ini dia sudah tidak menggunakan lagi yang namanya differential lock ya. Nah, di sini dia menggunakan ASR atau automatic spin regulator system ya. Nah, tujuannya adalah untuk meredam putaran ban atau tire yang mana dalam kondisi si truk kita ini melalui jalan yang licin atau jalan yang berlumpur, becek ya. Nah, dia akan meredam putaran ketika salah satu bannya itu terjadi spin di tempat ya. Jadi berputar di tempat ya. Karena kelemahannya diferensial ya atau gardan itu ketika salah satu ban itu menginjak area yang licin ya, atau tidak stabil atau becek, maka dia memutar di tempat, sahabat-sahabat sekalian. Dia tidak akan bisa maju ya. Tenaganya terbuang di tempat licin tersebut. Nah, maka dari itu dia akan ditahan putarannya ya. Nah, nanti akan kita bahas di ASR pada video ini. Nah, kemudian sahabat-sahabat sekalian, untuk selanjutnya kita masuk ke pembahasan final drive ya. Nah, jadi seperti yang saya tampilkan di layar ya, pada final drive HD785-7 itu terdiri dari dua bagian utama sebenarnya ya. Di final drive sendiri itu ada yang paling luar ya. Nah, kalau seperti yang gambar itu yang di kiri itu adalah bagian final drive. Kemudian yang bagian dalam, sisi sebelah dalam dari equipment itu, atau yang kanan ya di gambar itu ya, itu adalah brake system ya. Kemudian dari final drive itu sendiri ya, ini akan dibagi lagi menjadi 3 elemen utama, sahabat-sahabat sekalian. Yang pertama adalah komponen input ya. Kemudian yang kedua adalah komponen yang ditahan atau yang di hold. Kemudian yang ketiga adalah komponen output. Karena di sini ada planetary gear setnya, maka dia akan terjadi penurunan putaran ya, tapi dia akan melipat gandakan torsi. Nah, kebetulan di HD785-7 sendiri itu masih menggunakan single planetary gear set ya, karena masih cukup untuk mendapatkan torsi yang lebih walaupun hanya menggunakan single planetary gear set. Nah, jadi sahabat-sahabat sekalian, dari 3 elemen utama pada bagian final drive ini ya,
bagian inputnya adalah di sini input sub yang mana terikat dengan sun gear ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, bisa kita lihat di sana itu yang warna merah itu adalah bagian input daripada final drive. Kemudian bagian yang di hold atau yang ditahan itu adalah spindle ya. Spindle ini dia terikat dengan sasisnya unit track kita di HD785-7 ya. Dia diam ya, nggak boleh gerak, dan dia terikat dengan ring gear dari final drive ya. Nah, jadi kita bisa lihat di sana ya pergerakan daripada mechanical planetary gear set. Dan yang ketiga adalah komponen output. Nah, komponen output ini adalah housing luar daripada final drive ya, sahabat-sahabat. Nah, kita lihat di sana untuk komponen output ini dia ada carrier ya. Nah, termasuk di sana terikat pinion ya daripada planetary gear set. Nah, di sini terjadilah penurunan kecepatan ya, yang mana pada komponen outputnya ini ya dari mekanisme yang ada di planetary gear set itu menghasilkan putaran carrier, yang mana carrier ini terikat pada housing final drive, dan housing final drive itu terikat pada ban atau tire ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, sehingga terjadilah putaran pada final drive tersebut. Nah, kemudian sahabat-sahabat sekalian ya, di final drive ini ada juga komponen utama ya, yang mana di sana komponen elektrikal yaitu wheel speed sensor ya, yang mana ada di kiri dan kanan. Dia tugasnya adalah mensensing putaran daripada unit track kita ini baik kiri ataupun kanan ya. Jadi nanti kegunaannya adalah untuk fungsi ASR ya, ketika terjadi putaran yang berbeda ya pada ban antara kiri dan kanan pada truk kita, maka dia akan mengaktifkan ASR sistem ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, kemudian sahabat-sahabat sekalian, kita bisa lihat di sana ya, itu ada bagian brake ya. Nah, itu ada beberapa komponen utama ya sahabat-sahabat sekalian. Di sana kita bisa lihat ya, ada dua elemen utama ya. Yang pertama adalah elemen yang berputar, dan yang kedua adalah elemen yang diam. Nah, untuk menghubungkan antara dua elemen itu, di sana ada disk dan plate atau disklat ya, yang mana kita bisa lihat di sana disk plate ini ya, dia akan engage ya ketika terjadi pengereman, sehingga equipment yang berjalan itu akan turun kecepatannya atau sampai dia berhenti. Atau fungsi yang kedua adalah pada fungsi contoh seperti parking brake ya, dia akan menahan atau mengunci ya elemen yang berputar dan juga elemen yang diam ya. Yang mana di sini elemen yang berputar adalah housing, final drive, dan juga ban. Untuk elemen yang diam adalah spindle ya, yang warna coklat ya sahabat-sahabat sekalian. Untuk yang elemen yang berputar adalah yang berwarna orange. Nah, kita bisa lihat di sana ya, di dalam brake system itu ada dua piston utama ya. Yang pertama adalah service brake piston, yang kedua adalah parking brake piston. Nah, untuk warnanya saya bedakan ya. Yang pertama adalah service brake piston, itu yang warna merah ya. Itu memiliki jalur brake yang tersendiri. Itu biasanya untuk service brake ya sahabat-sahabat sekalian. Dan yang kedua adalah parking brake piston yang warna biru ya. Nah, itu untuk sebagai sistem parking ya. Nah, akan tetapi teman-teman harus paham dulu ya hukum daripada brake system yang berlaku pada hampir semua unit kendaraan atau truk ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, hukum yang pertama adalah parking brake piston ya. Parking brake piston itu dia akan engage by spring dan release by pressure ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, kemudian yang kedua adalah service brake piston, itu kebalikannya. Dia akan engage by pressure dan dia akan release by spring. Ya, itu adalah dua hukum yang berbeda pada dua piston yang ada di brake system ini. Tapi dia mengeksekusi satu disklat yang sama ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, kemudian di sana juga ada oli pendingin ya, yang mengitari atau dia bersemayam di area disklat yang ada di brake system ini ya. Itu adalah sistem brake cooling yang ada di unit truck. Nah, ini dia fungsinya adalah untuk mengalirkan panas yang dihasilkan oleh brake system ini ya, sehingga
tidak terjadi panas yang berlebih pada brake system, dan dia akan membuat umur komponen brake ya dan final drive secara keseluruhan itu menjadi semakin lama ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, kemudian sahabat-sahabat sekalian, pada sistem brake ini ya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu komponen utama yang ada pada sistem ini ya. Yang pertama adalah kita bisa lihat di sana ya, dari brake tank ya, yang mana bisa dikatakan dia ini adalah sub tank daripada transmisi tank ya, yang mana oli yang digunakan untuk brake system itu jadi satu ya dengan oli yang digunakan untuk transmisi dan torque converter system. Kemudian ada brake pump ya, yang mana brake pump ini dia terikat ya jadi satu atau satu shaft diputar bersamaan bersama dengan transmisi dan torque converter pump ya. Jadi di sana ada 3 susun ya, ada transmisi pump, torque converter pump, dan juga brake pump. Ada yang namanya akumulator charge valve ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, akumulator charge valve ini adalah dia fungsinya untuk mensuplai oli bertekanan ke brake system ya. Jadi tekanan oli standby itu sangat dibutuhkan pada brake system. Dia tidak boleh hilang ya. Kalau tekanannya itu hilang, maka dia akan membahayakan daripada unit truk kita ya sahabat-sahabat sekalian, dan itu akan menjadi warning ya pada sistem brake kita, dan yang pastinya unit truk pasti akan berhenti ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, kita lihat di sana yang namanya akumulator charge valve itu pasti ada istilah cut in dan cut out. Nah, cut in dan cut out ini adalah ring ya, pressure system yang ada pada sistem brake ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, di sana yang pertama itu adalah nilai cut out ya sahabat-sahabat sekalian. Nilai cut out ini adalah nilai maksimum daripada pressure yang ada di sistem brake ya. Maka ketika di angka 210 kg per cm persegi, oli yang disuplai atau dialirkan ke brake system itu akan di stop dan akan dikembalikan ke tangki. Nah, yang kedua adalah cut in ya. Untuk cut in ini dia adalah batas bawah ya daripada pressure system yang ada di sistem brake ya. Maka dari itu ketika mencapai 120 kg per cm persegi ya, olinya akan kembali disuplai ya ke brake system ya. Atau kalau tidak bisa mensuplai atau gagal pada pompa brake ya, maka akan terjadi warning ketika dia mencapai di bawah cut in ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, kemudian sahabat-sahabat sekalian kita lanjut lagi ke komponen berikutnya ya, yaitu akumulator ya. Nah, di unit truk HD785-7 ini menggunakan sistem brake dengan oil pressure ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, di sana ada akumulator ya. Jadi ada akumulator untuk service brake dan juga ada akumulator untuk parking brake. Untuk akumulator service brake itu ada di bagian sebelah kiri pada frame dari unit truk kita ini ya, yang mana posisinya dia adalah terbalik. Untuk yang akumulator brake depan itu terletak di belakang, dan akumulator brake belakang itu terletak di depan ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, kemudian di sebelah kanannya itu ada yang namanya parking brake akumulator ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, tepat letaknya itu di bawah akumulator charge valve. Nah, fungsinya apa sih akumulator ini pada sistem brake? Itu sangat penting sekali sahabat-sahabat sekalian, karena pompa dari brake system itu sendiri dia tidak bisa melakukan pengiriman pressure dengan respon yang cepat, karena di brake system ini memerlukan respon yang sangat cepat ya untuk pengereman ya. Pastinya ketika direm ya, tapi olinya itu nggak bisa respon cepat ya, pasti akan berbahaya sahabat-sahabat sekalian. Tidak akan terjadi pengereman secara responsif. Nah, maka dari itu adanya akumulator ini ya, yang mana di dalamnya adalah terdapat fluida gas yaitu nitrogen ya, yang mana dia sangat baik untuk menyimpan tenaga ya, karena nitrogen itu sifatnya dia lebih dingin daripada oksigen. Dan ketika diaplikasikan satu brake di sana ya, baik itu parking brake ataupun service brake ya, maka itu akan melepas pressure ya
yang tersimpan di akumulator dengan sangat responsif, sahabat-sahabat sekalian ya. Maka dari itu fungsi daripada akumulator ini sangat penting ya. Jadi ketika ada kebocoran ya pada akumulator, itu biasanya akumulator low ya, maka dia pasti akan warning break ya, sahabat-sahabat sekalian. Nah, jadi akumulatornya harus dicek dan harus dicas ulang. Untuk pressure kapasitinya dia di angka 70 kg per cm kuadrat ya, sahabat-sahabat sekalian. Kemudian selanjutnya, sahabat-sahabat sekalian, di bagian sebelah kanan ya, bagian frame sebelah dalam itu ada yang namanya parking brake valve. Nah, parking brake valve ini dia dikontrol dengan menggunakan solenoid parking brake ya. Yang mana pada solenoid parking brake ini ketika dia diaktifkan parking brake, maka solenoid akan di-energize ya, maka dia akan menghentikan aliran oli bertekanan yang menuju ke piston parking brake yang ada di bagian panel rep tadi ya, sahabat-sahabat sekalian. Nah, kemudian sahabat-sahabat sekalian, di sini juga ada ASR control valve ya. Yang mana ASR control valve itu terdiri dari beberapa solenoid ya. Di antaranya itu ada ASR shut off, yang mana ASR shut off ini adalah solenoid yang mengizinkan oli itu melalui ASR solenoid yang selanjutnya. Yang mana nanti ketika ASR ini tidak memenuhi syarat untuk diaktifkannya ASR, maka dia akan shut off ya di sini ya, sahabat-sahabat sekalian. Nah, di sana juga ada solenoid untuk ASR ya, baik itu pengereman brake kiri dan pengereman brake kanan ya. Kemudian di sana juga ada beberapa pressure switch ya, yang mana ini digunakan untuk mensensing bahwasanya ASR itu telah aktif ya, baik itu kiri ataupun kanan ya, sahabat-sahabat sekalian. Nah, sahabat-sahabat, sebenarnya ada banyak sekali pressure switch ya di sistem brake ini ya, yang mana nanti fungsinya ada banyak ya. Di antaranya itu kalau pressure switch yang di parking brake itu sebagai indikator parking yang ke monitor di kabin ya. Dan ada juga nanti pressure switch untuk brake service ya, atau service brake, itu digunakan untuk mensensing bahwasanya brake diaplikasikan sehingga BCV itu diaktifkan ya, sahabat-sahabat sekalian. Nah, di sini ada komponen yang namanya select adjuster ya. Nah, select adjuster sendiri itu fungsinya adalah sebagai adjuster otomatis ya pada brake system, terutama pada service brake ya, sahabat-sahabat sekalian. Nah, logikanya kalau kita di sepeda motor atau di sepeda ontel gitu itu ya, makin hari brake-nya dia akan semakin aus dan harus disetel ulang ya, didalamkan untuk setelannya biar brake-nya itu tetap pakem. Tapi kalau di HD truck ini dia tidak, sahabat-sahabat sekalian. Jadi dari select adjuster sendiri itulah yang akan melakukan adjustment otomatis ya, jarak daripada select adjuster dan piston service brake itu akan di-adjust sesuai dengan setelan awal ya. Jadi panjangnya itu akan selalu sama walaupun disc dan plate yang pada brake housing tadi itu sudah mulai aus ya. Itu akan selalu dia panjangnya sama karena ada mekanisme spring yang ada di dalam select adjuster ya, sahabat-sahabat sekalian. Kemudian sahabat-sahabat sekalian, di sana juga ada secondary brake valve dan juga ada service brake valve yang ada di cabin ya. Dan di cabin juga terdapat parking brake switch ya, dan juga retarder lever switch ya, sahabat-sahabat sekalian. Nah, untuk sistem kontrolnya pada fungsi service brake dan juga secondary brake itu terdapat di sana mechanical fungsi ya. Sedangkan untuk parking brake, kemudian retarder dan ARC itu menggunakan electrical system ya, sahabat-sahabat sekalian. Nah, jadi sahabat-sahabat sekalian, yang akan kita bahas di sini adalah yang pertama service brake ya. Jadi seperti apa sih service brake itu bekerja ya? Jadi pada mulanya ya, pressure brake itu standby di service brake valve yang ada di kabin ya. Kemudian pada saat diaplikasikan oleh operator ya, dia melakukan pengereman,
maka oli yang standby di service brake valve yang mendapat tambahan tenaga dari akumulator, dia akan terkirim langsung ke slack adjuster ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, di slack adjuster ini dia akan mengirimkan kembali ke service brake piston pada brake system yang ada di final drive ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, kemudian sahabat-sahabat sekalian, hal yang paling penting adalah pada service brake ini ya, fungsi utamanya adalah dia untuk menghentikan unit truk ya. Jadi ketika ada kondisi di mana turunan panjang ya, dia tidak disarankan untuk menggunakan service brake, karena service brake itu fungsinya adalah untuk kondisi menghentikan unit truk di mana kecepatannya itu di bawah 20 km/jam ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, kemudian yang kedua, pembahasannya adalah terkait dengan retarder ya. Nah, retarder ini dia menggunakan electric system ya. Jadi ada retarder lever switch dan juga ada solenoid retarder ya, yang ada di bagian atas akumulator parking brake ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, pada retarder ini akumulator yang digunakan adalah akumulator parking brake ya. Kemudian dikontrol secara elektronik ya, secara proporsional. Oli bertekanan itu akan dikirim ke piston service brake ya, yang ada di ban depan dan juga ban belakang ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi service brake dan retarder itu mengengage-kan dua pasang brake ya, jadi dua di depan dan dua di belakang itu engage semua ya. Tapi bedanya service brake dan retarder brake ini adalah pada kecepatan saat melakukan pengereman ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, untuk retarder sendiri dia disarankan mengaplikasikannya pada saat turunan ya, pada saat untuk mengurangi kecepatan ya. Jadi kecepatannya itu di atas 20 km/jam, maka mengurangi kecepatannya dengan menggunakan retarder, karena retarder ini dia sifatnya proporsional atau smooth ya pada saat melakukan pengereman. Nah, sedangkan service brake sendiri tadi dia untuk melakukan penghentian unit truk ya, yaitu pada saat kecepatannya di bawah 20 km/jam ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, kemudian sahabat-sahabat sekalian, di sini juga ada sistem parking brake ya. Jadi parking brake ini ya fungsinya adalah untuk pada saat unit parkir dia harus diaktifkan ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, untuk pistonnya sendiri dia adalah menggunakan piston parking brake yang mana release by pressure dan engage by spring ya. Jadi pada saat kondisi unit itu parkir ya, oli bertekanan yang untuk merilis parking brake itu dihentikan ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, ketika parking brake itu dirilis ya, atau dinonaktifkan atau rilis parking brake, maka oli bertekanan itu dikirim ke semua sistem brake yang ada, baik dua ban yang ada di depan dan juga dua ban yang ada di belakang ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, kemudian parking brake ini kontrolnya dibuat berbeda ya antara brake depan dan brake belakang ya. Nah, ini kaitannya adalah fungsinya pada saat pengaplikasian secondary brake atau emergency brake ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, untuk sistem yang digunakan pada emergency brake itu sendiri itu menggunakan sistem parking brake ya. Dia menggunakan piston parking brake ya. Jadi ketika terjadi kerusakan atau kegagalan pada pengereman utama atau service brake atau retarder ya, maka disarankan menggunakan emergency brake ya. Tapi emergency brake ini hanya untuk proses evakuasi equipment saja ke tempat yang aman ya. Dia tidak boleh digunakan pada kondisi normal. Nah, jadi gimana cara kerjanya ya? Jadi kita bisa lihat di sana ya, emergency brake ini ya, ada yang namanya secondary brake valve ya, yang mana dia dipasang sebelum parking brake valve. Nah, jadi ketika dia diaplikasikan ya, diinjak oleh operator ya di kabin, maka dia akan merilis oli bertekanan yang standby di piston parking brake ya. Karena kan pada saat unit itu operasi normal, pada saat dia berjalan, pada saat kondisi rilis parking brake, oli itu standby selalu ya, mendorong piston parking brake. Nah, ketika dirilis dari secondary brake valve ini, maka olinya akan terdrain ke tangki ya. Dia akan kehilangan pressure untuk dipakai menahan parking brake piston ya, sehingga semua brake yang ada di unit truk kita ini dia akan berhenti. Nah, sayangnya karena secondary brake valve ini dia
tidak bersifat smooth ya, maka dia sedikit lebih kasar ya daripada retarder atau service brake. Maka dari itu dia hanya digunakan untuk emergency saja, untuk mengevakuasi unit ke tempat yang aman ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, kemudian sahabat-sahabat sekalian, selanjutnya adalah ASR ya, yaitu Automatic Spin Regulator. Nah, jadi fungsinya adalah ketika terjadi kondisi jalan yang licin ya pada unit truk kita ini, dia melalui jalan yang licin, biasanya dia menemukan jalan kubangan ya, maka unit truk kita ini biasanya akan terjadi spin pada salah satu bannya ketika mendapatkan tanah yang tidak labil ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, kalau sudah dia terputar di tempat, maka dia tidak akan bisa maju ke depan ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, maka dari itu sistem ASR inilah menjadi solusi untuk unit kita ini tetap bisa maju walaupun di jalan yang licin ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, kita bisa lihat di sana ya. Jadi ada komponen tersendiri yang ada di bagian belakang ya, di atasnya select adjuster. Nah, jadi di sana ada beberapa shuttle valve ya sahabat-sahabat sekalian. Yang shuttle valve yang pertama ini dia memisahkan antara oli untuk kontrol service brake dan oli untuk kontrol retarder. Kemudian shuttle valve yang kedua di bawahnya ya, itu ada shuttle valve untuk memisahkan apakah dia ingin menggunakan kontrol service retarder atau menggunakan kontrol ASR ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, ketika wheel speed sensor yang tadi yang ada di brake system yang ada di final drive tadi itu mensensing terjadi putaran yang begitu tinggi bedanya ya, perbedaan selisih putarannya itu tinggi, maka dia akan mengaktifkan salah satu ban atau salah satu brake belakang ya, yang mana terjadi putaran tinggi ya sahabat-sahabat sekalian. Itu tandanya terjadi yang mana dia akan membuat truk kita ini tidak bisa maju ya. Nah, di sana akan di brake ya dengan kontrol retarder. Nah, dia akan mengaktifkan solenoid ASR ini ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, kalau yang spin itu yang kanan, maka ASR kanan solenoid dia akan aktif ya untuk mengirim oli itu ke service brake pistonnya yang sebelah kanan ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, sebaliknya kalau yang spin itu yang roda sebelah kiri, maka solenoid ASR yang sebelah kiri itu akan aktif ya mengirim oli bertekanan ke service brake brake yang kiri ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, sehingga terjadi keseimbangan ya antara putaran kiri dan kanan, sehingga unit kita ini akan dia tetap bisa maju ke depan ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, akan tetapi untuk ASR sistem ini ya, dia dibatasi ketika terjadi steering ya sahabat-sahabat sekalian, karena di bagian steering system ya, di silinder steering itu di tengah-tengahnya kan ada angle sensor. Nah, ketika angle-nya itu membentuk sudut ya, maka dia akan membaca steering sahabat-sahabat sekalian. Jadi kalau steering ASR-nya ini akan secara otomatis dia tidak aktif ya sahabat-sahabat sekalian. Maka dari itu kalau ASR-nya mau aktif, dia harus lurus kondisi steeringnya. Nah, fungsinya apa? Kenapa kok ada fungsi angle sensor di situ? Karena dikhawatirkan pada saat unit truk kita ini mengalami tikungan ya, belokan yang tajam ya, kan terjadi putaran yang berbeda tuh antara kiri dan kanan. Misalnya dia belok ke kiri, maka ban kiri itu lambat, ban kanan cepat kan. Nah, itu akan terjadi ASR-nya aktif secara tiba-tiba sahabat-sahabat sekalian. Padahal kan dia lagi belok nih, bukan lagi slip ya. Maka dari itu kalau steeringnya itu pada saat kondisi berbelok ya, dia tidak akan bisa mengaktifkan ASR sahabat-sahabat sekalian. Itulah fungsi daripada angle sensor yang ada di steering silinder kita yang di bawah ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, kemudian sahabat-sahabat sekalian, untuk selanjutnya adalah fungsi ARSC ya. Jadi ARSC ini adalah kepanjangannya yaitu Automatic Retarder Speed Control ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi pada saat kondisi turunan panjang ya, itu disarankan menggunakan ARSC ya. Jadi kontrolnya itu dia biasanya disetting berdasarkan kecepatan sahabat-sahabat sekalian. Jadi ketika turunan panjang yang mana dikhawatirkan menyebabkan overrunning pada engine ya, maka ARSC-nya itu akan aktif secara otomatis ketika kecepatan unit kita itu sudah melebihi settingan yang diinginkan oleh operator ya sahabat-sahabat sekalian. Nah,
ARSC ini adalah dia dikontrol dengan menggunakan retarder solenoid ya. Itu jadi satu di situ kontrolnya. Hanya saja kalau retarder brake itu menggunakan lever, kalau ARSC itu dia otomatis ya berdasarkan kecepatan. Jadi ketika turunan panjang ya, dikhawatirkan unit kita ini akan overrunning engine-nya ya, terjadi engine memutar komponen powertrain, maka dia akan melakukan pengereman secara otomatis ya dengan menggunakan sistem retarder ya sahabat-sahabat sekalian. Dan juga piston yang digunakan adalah piston service brake ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, kemudian sahabat-sahabat viewers di Ki Hadian Ryan Channel ya, yang terakhir di sini ada brake cooling system ya, yang mana kalau kita lihat di sana brake cooling ini ya, ketika terjadi pengereman maka brake cooling olinya itu digunakan maksimal untuk mendinginkan bagian dari disc clutch brake belakang ya, terutama di sini adalah yang brake kiri itu bisa diatur sahabat-sahabat sekalian ya. Jadi ketika brake sistem atau service brake terutama ya itu tidak diaplikasikan dalam jangka waktu yang lama, maka oli brake cooling itu langsung dialirkan bypass ke tangki oleh komponen yang namanya BCV sahabat-sahabat sekalian ya, atau brake cooling control valve ya. Jadi salah satu fungsi daripada pressure switch yang ada di line service brake ya, itu dia akan menginformasikan bahwasanya brake atau service brake itu tidak digunakan dalam jangka waktu yang lama, mungkin pada saat tanjakan atau jalan datar ya. Nah, karena pendinginan brake di sini tidak terlalu diperlukan, maka oli brake cooling itu langsung di bypass ke tangki untuk memaksimalkan ya horsepower engine itu ke tenaga, terutama ketika pada saat posisi menanjak ya si truk kita ini ya, daripada dia digunakan energinya untuk mendinginkan brake ya, lebih baik digunakan untuk melebihkan power di komponen yang lain ya sahabat-sahabat sekalian. Baik sahabat-sahabat sekalian, demikianlah yang bisa saya sampaikan ya terkait dengan diferensial, kemudian final drive, dan juga brake system yang ada di unit HD 785-7 Komatsu. Nah, semoga ini bisa bermanfaat ya bagi sahabat-sahabat sekalian, terutama sahabat-sahabat sekalian yang menangani HD 785-7 di seluruh mining yang ada di Indonesia dan seluruh dunia sahabat-sahabat sekalian. Baik, saya dari channel di Ki Hadian Ryan mohon undur diri ya. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share-nya. Channel di Ki Hadian Ryan undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.